Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas EE. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Afrizal Rahmat, NRP 15-2022-030, bersama teman saya Bagus Anugrah, NRP 15-2022-029. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang proses boot, mata kuliah sistem operasi, oleh dosen pengampu, yaitu oleh dosen Bapak Milda Gustiana Husada. Nah, mau tahu kelanjutannya bagaimana? Simak video berikut ya. Jadi proses boot itu ada 6 tahap. Yang pertama itu memuat BIOS. Kemudian yang kedua pengetesan fungsionalitas oleh BIOS. Kemudian tahap yang ketiga memuat sistem operasi. Kemudian tahap yang keempat konfigurasi sistem. Kemudian tahap yang kelima memuat utilitas sistem. Kemudian yang terakhir autentikasi user. Tahap yang pertama yaitu memuat BIOS. Tahap pertama melibatkan pengaktifan daya. Di tahap ini daya listrik didistribusikan ke bagian-bagian penting, termasuk prosesor dan BIOS. Yaitu pengetesan fungsionalitas oleh BIOS. Saat komputer dinyalakan, BIOS melakukan tes-tes fungsionalitas pada program-program yang tersimpan di ROM untuk mengecek apakah peripheral pada sistem sudah pada susunan yang benar atau belum. Kemudian tahap yang ketiga yaitu memuat sistem operasi. Setelah BIOS melakukan tes fungsionalitas, rekaman boot master dicari pada floppy disk, hard disk, dan CD-ROM. Jika rekaman boot master ditemukan, maka BIOS akan menjalankan bootloader yang mana sistem operasi akan dijalankan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan pada slide keempat, yaitu konfigurasi sistem. Nah, di konfigurasi sistem ini, drivers perangkat dimasukkan ke dalam memori setelah sistem operasi dimuat untuk memastikan operasi yang tepat pada komputer. Nah, pada slide yang berikutnya, yaitu memuat utilitas sistem. Nah, pada tahap ini, utilitas sistem seperti antivirus dan pengontrol volume suara yang dimuat ke dalam memori. Nah, itulah untuk pemuatan utilitas sistem. Nah, yang berikutnya pada slide ini dijelaskan autentikasi user. Nah, sistem akan memerintahkan pengguna untuk memasukkan kredensial mereka jika ada autentikasi pengguna yang diatur. Nah, setelah sistem menerima kredensial yang valid, sistem menjalankan shell GUI atau shell CLI. Nah, itu telah tadi beberapa pemaparan dan penjelasan dari kelompok 2 kelas E yang sekiranya semoga mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang telah kami sampaikan dari saya sendiri Muhammad Zaki Afrizal Rahmat NRP 15-2022-030 dan teman saya Bagus Anugrah 15-2022-029. Demikianlah pemberian presentasi dari kami, semoga dapat diterima dan dipahami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kekurangannya milik kami dan kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.